Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan hari ini kembali kita datang bersekolah minggu bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, hari ini kakak bersama dengan kakak Titin. dan kakak Suryadi dan kakak. Nah, hari ini kita ditemani oleh kakak Erma. Ya, namanya kakak Erma Sari. Hari ini kita spesial ditemani oleh kakak Erma Sari. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Untuk itu, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kakak undang kita semua berdiri. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan kepada kita semua. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan dan datang beribadah bersama-sama memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang kedua, lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Sama-sama ya. Nyanyi semuanya. Dalam
Oke, baik adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami, berkati kakak-kakak kami berpelayanan pada pagi hari ini, dan berkati kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita harus tahu bahwa kasih Tuhan kepada kita itu sangat besar. Dari hari ke hari, kasih Tuhan semakin bertambah kepada kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus melalui pujian dan melalui tarian. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, More, More, More. Sama ya. Sekarang kita siapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Mon. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu yang mengatakan Yesus sayang padaku. Tuhan sayang kepada semua anak-anak, baik yang kecil yang besar. Dengan belajar firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasa Tuhan mengasihi kita. Sama-sama kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Oh
Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran-Mu. Dan Bapa, berilah kami pengertian agar kami dapat mengerti dan dapat juga melakukannya. Ya Bapa, terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan sebuah kisah, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan kita membacanya bersama-sama. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-14. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Dan ayat yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di suatu hari, hiduplah seorang nenek di tengah-tengah hutan. Ia bernama Nenek Dina. Nenek Dina sangat senang berkebun. Ia menanam pohon apel, ia menanam labu kuning, menanam bunga-bunga, ia juga menanam mentimun. Nenek Dina sangat senang karena apa yang telah ia tanam telah berbuah. Suatu hari ia pergi melihat tanamannya. Wow, tanamanku sudah tumbuh dengan lebat, buah apelku berbuah, dan hasil kebunku pun memiliki hasil buah yang sangat segar. Ada labu kuning dan mentimun. Besok aku akan memanen kebunku dan aku akan pergi menjualnya. Untuk itu, aku mempersiapkan alat-alat untuk memanennya. Besok aku akan datang. Tiba-tiba sapi melewati kebun Nenek Dina. Wah, 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 kebun siapa ini? Tanamannya subur sekali, buah-buah pun begitu banyak. Aku sangat lapar melihatnya. Aku ingin mengajak teman-temanku untuk memanen buah ini. Hore, hore, aku dapat makanan. Tunggu saja kau nanti, buah-buahan akan kumakan kalian. Mo, mo. Mek, mek, mak, mak, mek. Hai jerapah. Hai, hai, hai. Inilah tanaman yang kukatakan kepadamu. Apa ini? Iya. Apelnya kelihatan lezat sekali. Ya, aku suka. Aku sangat lapar juga.
juga melihatnya. Wah, terima kasih ya, enak sekali kelihatannya. Ayo kita ambil. Kalian mau ngapain? Kami mau mengambilnya untuk dimakan, ya kan sapi? Iya, tentu. Kalian ini tidak boleh memakan buah sembarangan. Itu kan tanaman orang lain. Kamu bisa saja. Kamu kan seekor domba. Kamu juga butuh makanan kan? Iya, aku sudah lapar ini. Jerapah, sapi, itu hak orang lain. Tidak boleh dimakan. Kamu ada dasar anak kecil. Bisanya cuma kasih tahu orang. Iya, orangnya kan tidak melihat kita ambil saja, lalu kita pergi berlari. Orangnya kan tidak tahu kalau kita mengambilnya. Benar itu jerapah. Ya. Kalian ini sembarangan berbicara. Kalian ini tidak boleh mengambil buah sembarangan. Itu milik orang. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat perbuatan kalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh memakan apa yang ditanam orang dan apa yang menjadi milik orang. Kalian dengar itu? Aku mau makan saja. Iya. Mau dengar bicaramu. Iya, Ayo kita jerapah. lapar. Iya, kita makan. Nyom. Enak sekali. Iya, kamu mau nggak makan buah apel? Aku tidak mau. Aku ambilin buah apel buatmu. Tidak. Itu berdosa. Nyom, makan saja lah. Iya, ini buah apel buatmu, makanlah, segar sekali. Tidak mau. Aku berikan yang paling besar buatmu. Aku tidak mau. Terserah kalian. Jerapah, sapi, aku akan pergi dari sini. Aku akan memberitahu kalian sama Nenek Dina. Pergi saja sana. Sapi. Kamu makan buah apelnya, ini kuberikan. Mari kita makan sama-sama. Baiklah. Terima kasih jerapah. Iya, kita makan. Nyom. Ayo kita pergi dari sini sebelum Ayo. kita dilihat. Aku sudah kenyang. Iya, mari. Na. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu untuk memanen hasil kebun. Hah? Buahnya di mana? Buah labu kuningku di mana? Buah apelku di mana? Apa yang terjadi? Oh Tuhan, siapakah yang mengambilnya tanpa memberitahuku? Apa yang terjadi? Buahku, bagaimana bisa? Aku tidak bisa memanen hari ini. Hasilku dicuri oleh orang lain. Teganya mereka terhadapku. Baiklah adik-adik, minggu ini kakak bercerita tentang keserakahan. Adik-adik udah menyaksikan ilustrasi yang adik-adik tonton barusan. Nah, yang kisahnya tentang mencuri. Nah, adik-adik, kisah ini ada juga didapat di dalam Alkitab, yaitu tentang kejahatan anak-anak Eli. Ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli ini mempunyai dua orang anak. Yang satu namanya Hofni dan yang satunya Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini adik-adik adalah jahat banget kelakuannya. Dia suka mengambil persembahan yang diberikan kepada Tuhan, seperti yang datang untuk mengantarkan kurban-kurban, atau setiap orang yang memasakkan kurban untuk bagi Allah, mereka datang mengambilnya, mencucuknya dan memakannya. Nah, adik-adik,
perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika Imam Eli mengetahui, Imam Eli menegur mereka adik-adik. Tetapi Imam Eli adik-adik tidak begitu tegas menegur mereka, sehingga Tuhan amat marah pada mereka. Nah adik-adik, di dalam kisah ini ada juga seorang anak yang sangat baik kelakuannya, yaitu Samuel. Samuel ini adalah anak dari Elkana dan Hana. Nah adik-adik, Samuel ini dititipkan kepada Imam Eli agar Samuel dididik agar menjadi anak yang baik. Ketika Samuel melihat kelakuan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tetapi Samuel tidak mengikuti perbuatan mereka. Nah, karena Samuel orang yang taat dan begitu mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, segala perbuatan akan terlihat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik berbuat jahat, Tuhan melihat. Sebagaimana adik-adik adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan selalu mengikuti kemana saja adik-adik pergi. Sebagaimana mata Tuhan selalu menuju kepada adik-adik semua. Nah adik-adik, setiap perbuatan yang jahat Tuhan tidak menyukai. Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita berbuat apa yang baik, agar kita selalu disayangi oleh Tuhan seperti Samuel. Nah adik-adik, marilah kita menjadi seperti Samuel, yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan, yang sangat sayang pada Tuhan. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan, agar adik-adik dapat menjadi Samuel yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, kita telah mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mengambil hak orang lain, ya kan? Kita tidak boleh mencuri. Nah, karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersama-sama mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Men. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus mendengar perintah Tuhan, kami harus taat kepada Tuhan, melakukan firman-Mu itu. Kami tidak boleh berbuat jahat, kami tidak boleh serakah, apalagi tidak boleh mengambil milik orang lain. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi seperti Samuel yang selalu taat kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu,
anak-anak remaja dimanapun kami berada. Kami yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kecerdasan dalam pendidikan kami, memberikan kami semangat, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk cita-cita kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam mewujudkan cita-cita kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi mereka, memberikan sukacita dan juga kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kakak-kakak sekolah minggu kami yang setia melayani kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman dan orang-orang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Saat ini pun kami berdoa untuk situasi yang kami alami pada saat ini. Kiranya virus COVID yang kami alami saat ini boleh cepat berlalu dengan pertolongan tangan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di gereja, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia untuk anak-anaknya. Dialah Allah yang selalu menemani kita saat kita sedang sedih, saat kita sedang bahagia, kita kemanapun, Tuhan selalu bersama kita. Dia adalah sobat yang paling setia untuk kita. Oke, baik adik-adik, bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobat. Ikut-ikut semua ya. Thank you.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah melakukan ibadah kami, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu marilah kita menyanyi satu lagu, yaitu Gembala Baik Bersulinan Merdu. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, memberikan kedamaian dalam hati kita. Jadi ketika adik-adik merasa ragu, ketika adik-adik merasa kecewa, datanglah kepada Tuhan, sumber kedamaian dalam hidup kita. Gembala baik bersulinan merdu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah melakukan ibadah kami, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin.